ajluk tawbata qabla al-maut. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in ila yaumil liqa'i sami'i kulli sawt. Amma ba'du. Al-Mukaramun, para tuan guru, para ustaz, bapak-bapak, semeton jaring tiang yang madukan terhormat, mudah-mudahan ujian yang turun makin niki adalah sebagai ujian rahmat, pertanda Allah mencintai tiang tunggu, dan sekaligus sebagai pelajaran bagaimanapun derasnya turun hujan pasti dia akan berhenti, bagaimanapun kencangnya angin bertiup pasti akan reda, bagaimanapun keras matahari memancarkan sinarnya pasti dia akan terbenam. Setinggi gunung yang ada di bumi ini semua sudah diinjak oleh kaki manusia, sedalam-dalam lautan yang sudah diselami oleh manusia. Itu pertanda bahwa semua ini punya akhir, punya batas. Negara sampai beruang penembe, negara sampai yang penutup, kecuali dia sudah Allah isi dia beruang penembe, dia beruang penutup. Lamun makhluk saran manusia niki ja dia beruang penembe dan beruang penutup barantan makhluk salainan, kecuali ada beberapa yang diciptakan oleh Allah, dia akan khalidina fiha abada, yang abadi tapi tidak baki, tidak bakok. Surga neraka niki hulut, aras kursi lahil mahfuz niki hulut, bukan bakok, karena mereka tidak qadim, mereka itu punya awal, tapi Allah menciptakan yang tak punya akhir. Tapi begitu tiang perlu lihat yang namanya kosong, kosong itu tidak berupa, kosong itu tidak berbentuk, kosong itu tidak berbau, kosong itu tak punya awal, kosong itu tak punya akhir. Karena sesungguhnya kosong ini adalah nur ilahi yang didapat, yang perlu saksikan. Maka dia tidak akan pernah berakhir yang namanya kosong, sampai kepada waktu kapanpun, sebagaimana tak pernah punya permulaan, karena dia merupakan sinar Allah kosong ini. Maka setiap yang ada di dalam pertengahan kosong pasti akan dihimpit oleh kekosongan itu, dan kemanapun dia pergi pasti diikuti oleh kekosongan. Itulah kekosongan. Tetapi kosong itu bukanlah Allah, kosong itu bukanlah makhluk Allah, tapi adalah salah satu daripada sifat Allah yang bisa dilihat oleh makhluk. Dan itulah yang dibahas oleh para ahli-ahli tauhid tentang masalah daripada al-khaliyah, kekosongan. Kemudian apabila tiang pelungguh sebagai makhluk ada di tengah-tengah kekosongan ini, pasti punya awal, punya akhir. Maka almarhum berakhir perjalanan hidupnya di dunia ini setelah ditakdirkan oleh Allah berusia antara 70 tahunan almarhum niki umurnya itu. 20 tahun lebih gede lah almarhum niki berumur dibanding sudah Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti sudah lama almarhum niki mengabdikan diri kepada Allah sebagai seorang yang ditakdirkan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, untuk mengabdi. Maka itu sudah dilakukan oleh almarhum. Dia juga diberikan amanah berupa anak, berupa cucu. Itu sudah ditunaikan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Lalu Allah memberikan almarhum ini suatu yang menyebabkan almarhum jasadnya tak mampu lagi mempertahankan kehadiran daripada ruh, maka ruhnya pun meninggalkannya. Kini ruhnya berada di iliyun, kemudian jasadnya kita kuburkan. Itulah merupakan suatu perjalanan hidup yang namanya manusia. Tidak akan pernah, kalau diketahui meninggal dunia, tidak akan pernah dibiarkan terlantar tanpa ada orang yang akan membunuhnya. Apalagi tiang tunggu yang mempunyai syariat, syariat memakamkan selain daripada mengkafani, memandikan dan mensalati. Maka oleh sebab itu tiang tunggu nanti niki salati almarhum sebagai tanda yang hadir mensalati almarhum, bertakziah kepada keluarga. Apabila keluarga menyaksikan begitu banyak yang
mensalati almarhum berarti merupakan takziah yang paling bernilai emas adalah salat yang perlu lakukan itu. Adapun beras, kepeng, segala macam itu, ya beriang bermanfaat. Beriang manfaat baik untuk almarhum, arak jadi biaya terohang, beriang manfaat untuk keluarga, arak sudah bersedekah lebih-lebih bulan Rajab Mangkin itu yang pelungguh ditekankan untuk melakukan 4 macam lebih dominan daripada sebelum Rajab. Pertama, banyak-banyak beristighfar. Yang kedua, banyak-banyak berselawat. Ketiga, banyak-banyak berpuasa. Yang keempat, banyak-banyak bersedekah. Nah, ini mudah-mudahan sebagai tanda takziah yang keluar kepada keluarga yang tinggalkan. Mudah-mudahan dengan takziah yang keluar ini, keluarga yang tinggalkan sabar terhadap musibah yang diberikan oleh Allah, kemudian reda terhadap keadaan dan kadar yang kini dihadapi oleh keluarga, lalu bersyukur bahwa almarhum meninggal dunia dalam keadaan iman dan Islam, yang mungkin itu yang perlu dikecohkan. Banyak orang mengatakan sebuah agama sama. Tidak sama. Punya kesamaan boleh jadi, tapi sama itu tidak. Para yang pelungguh punya kesamaan dengan kera, punya kesamaan juga dengan kambing, punya kesamaan dengan anjing, punya kesamaan dengan kuda, tapi berarti tidak sama. Berbeda punya kesamaan itu dengan sama. Oleh sebab itulah almarhum telah lulus daripada apa yang sudah dikatakan oleh Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali kalau kalian dalam keadaan Islam. Inilah merupakan takziah yang sangat luar biasa bagi keluarga dengan tiang perungguh. Walaupun hujan marak nipis, yang perlu standby untuk melindungi, walaupun tersiram hujan, walaupun tiang perlu tersekut dan kiniki. Di negara lain karena nanti takziah tiang perungguh nipis tulus elas, tidak ada tendensi yang lain-lain. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan kepada tiang perungguh yang memberikan takziah nipis seperti pahalanya orang-orang bersabar setelah tiang perungguh takziahi. Al-Mukaramun, para tuan guru, para ustaz, bapak-bapak, sebutan jari tiang, yang adukan terhormat marah itu semua yang atur hadapan pengusaha atas segala perhatian pengusaha kita sampaikan banyak terima kasih atas segala kurang dan kesilapan. Maaf sebelum-sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.